Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 Literasi Digital Informatika akan membawakan mata pelajaran sejarah. Oke, kali ini kita ada di Museum Kebangkitan Nasional. Kita akan membawakan materi yang bertemakan sejarah kebangkitan nasional. Nah, ikuti terus keseruan kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton sampai habis ya guys, jadi skip. Tonton sampai habis. Oke, di sini ada Museum Kebangkitan Nasional. Ini adalah denah dari museum tersebut. Yang pertama, ruang 12 adalah ruang audiovisual. Selanjutnya, ruang 13 adalah ruang perpustakaan. Dan ruang 14, ruang kelas Sofia School Lolaken. Yang ke-15 adalah ruang Indonesia Kaya. Yang ke-16, ruang ekspedisi rempah bangsa Eropa. Ruang ke-17 adalah ruang gemuruh perlawanan lokal. Oke, selanjutnya ada ruang ke-18, bangkitnya pendidikan Bumi Putra. Selanjutnya ada ruang ke-19, yaitu ruang pelopor kebangkitan nasional. Dan ruang ke-20 merupakan ruang bangkitnya perlawanan pemikiran. Selanjutnya, ruang ke-21 yaitu ruang kebangkitan kebudayaan. Yang terakhir ada ruang kebangkitan teknologi. Langsung saja kita menuju ke ruang-ruangan tersebut. Nah, jadi di sini kita sedang berada di depan ruang pustaka. Nah, kita tidak bisa masuk karena ruangnya sedang dikunci. Karena ada alasan yang tidak bisa disebutkan. Kita lanjut. Kita sampai pada ruangan yang pertama, yaitu ruangan pameran rempah-rempah. Jadi di sini ada pameran pertama dalam ruangan ini, yaitu peta Indonesia pada masa Hindia Belanda. Kurang lebih gambarannya peta Indonesia pada masa Hindia Belanda adalah seperti ini. Sungguh besar sekali peta yang ada di sini. Kita lanjut ke sini. Ini merupakan peta dunia pada masa tersebut. Dari Nusantara ke Hindia Belanda. Sini merupakan rempah-rempah yang menjadi daya tarik dari bangsa asing untuk menjajah bangsa Indonesia. Yang pertama di sini ada kemiri, cengkeh, dan rempah-rempah yang lainnya. Kita lanjut kepada jalur perdagangan rempah-rempah pada masa Hindia Belanda. Nah, ini merupakan kapal dagang dari bangsa asing, Portugis. VOC. VOC ya? Jadi, ini merupakan replika dari perahu tersebut. Penjelajahan samudra, Sea Voyage. Penjelajahan samudra didasari oleh semangat 3G. Yang pertama ada gold, kekayaan. Yang kedua ada glory, kejayaan. Dan yang ketiga adalah gospel, keagamaan. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol menjadi pelopornya. Disusul bangsa Inggris dan Belanda. Selanjutnya, di sini ada lambang kerajaan Belanda. Lambang kerajaan Belanda berbentuk perisai dengan singa bermahkota pada bagian tengah. Singa di tengah menggenggam sebilah pedang pada cakar kanannya, dan cakar kirinya menggenggam 7 batang anak panah. Perisai dimahkotai dengan mahkota kerajaan Belanda yang ditopang oleh 2 singa yang mengapit pada kedua sisinya. 2 singa ini berdiri di atas pita bertuliskan Je maintiendrai, yang berarti aku akan bertahan. Lalu di sini ada koin Verenigde
Oost-Indisch Compagnie dan Hindia Belanda. Uang koin VOC dan Hindia Belanda dibuat untuk mengurangi ketergantungan bangsa Belanda kepada mata uang real Spanyol dan mata uang Prancis perdagangan Cina. Kedua mata uang tersebut sudah lebih dulu digunakan di wilayah Nusantara. Uang koin dapat dikelompokkan dalam koin bertulis VOC berangka 1730 sampai dengan 1797. Koin bertulis Indi Batavia berangka 1802 sampai 1821. Koin bertulis Netherlands Indi berangka 1823 sampai 1858. Rangkaian sejarah kebangkitan nasional yang pertama yaitu politik etis. Politik etis merupakan kebijakan Ratu Wilhelmina yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda dengan cara irigasi, emigrasi, dan edukasi. Berikut ini tokoh-tokoh politik etis, yaitu yang pertama, Edward Dos Dekker merupakan tokoh yang menulis buku Max Havelaar. Yang kedua, Konrad Theodor van Deventer yang menulis artikel In Eerseld yang berarti hutang kehormatan. Penyimpangan politik etis. Politik etis berbanding terbalik dari yang diharapkan. Yang sebelumnya diharapkan dapat menguntungkan rakyat malah justru merugikan rakyat. Yaitu contohnya seperti berikut yang ada di gambar ini. Pendidikan pada masa Hindia Belanda bersifat diskriminatif karena mengutamakan golongan tertentu. Ciri pendidikan pada masa itu adalah gradualisme, dualisme, dan prinsip koordinasi. Pendidikan bertujuan mendapatkan pegawai dengan gaji yang murah. Ragam pendidikan. Pendidikan yang ada pada masa Hindia Belanda dibagi menjadi 7. Dari ketujuh pendidikan itu, yang pertama ada sekolah dasar kelas 1, yang kedua ada sekolah dasar kelas 2, yang ketiga sekolah rendah Eropa, yang keempat sekolah menengah, yang kelima sekolah pendidikan guru, yang keenam sekolah raja, dan yang terakhir sekolah kejuruan. Munculnya elit baru di sisi lain dari kerugian yang disebabkan oleh politik etis. Ternyata edukasi memberikan secercah cahaya yang menjadikan kelahiran elit baru, yaitu kelompok masyarakat terdidik yang diangkat menjadi pegawai pemerintah. Ini merupakan karya dan dokumen dalam hal edukasi pada masa kebangkitan nasional. Budi Utomo atau Ibu Perhimpunan. Kenapa disebutkan Ibu Perhimpunan? Karena memberikan inspirasi bagi berdirinya organisasi-organisasi perjuangan pergerakan dengan ideologi beragam seperti Serikat Islam, Indische Party, dan Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU. Budi Utomo bersama organisasi perjuangan lainnya berhasil membangun kesadaran untuk bersatu mewujudkan bangsa yang merdeka, sejahtera, dan mulia. Pada Rabu 20 Mei 1908, pelajar Stovia mengadakan rapat di bawah pimpinan Sutomo. Hasil dari rapat tersebut didirikanlah organisasi yaitu Budi Utomo. Dengan kepengurusannya itu Ketua Sutomo, Wakil Ketua Muhammad Sulaiman, Sekretaris 1 Gondo Suwarno, Sekretaris 2 Gunawan Mangunkusumo, Bendahara R. Angka Projo Sudirjo, dan Komisaris Muhammad Saleh, Suraji, Tirtonegoro, Suwarno, dan Gombrek. Kesimpulannya, berdirinya organisasi Budi Utomo ini memicu semangat perjuangan kemerdekaan ini bersatu dari yang sebelumnya kedaerahan menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu, tokoh yang paling penting, penggagas
kebangkitan nasional kita adalah Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada 8 Agustus 1908, pengurus Budi Utomo mengadakan rapat di Stovia membahas rencana kongres. Kongres yang dihadiri oleh 300 orang peserta ini berhasil memilih kepengurusan Budi Utomo yang baru dengan susunan sebagai berikut. Ketuanya yaitu RAA Tirtokusumo, Wakil Ketua Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sekretaris yang pertama itu NG Dwi Josowojo. Sekretaris keduanya itu R Sosro Sugondo. Bendaharanya RMP Gondo Atmojo. Komisarisnya yaitu Dr. Tipjo Mangun Kusumo. Jaja Subroto NRMP Surjo Diputro. Oke, sekarang saya berada di ruang kelas mengajar di Stovia. Jadi di gedung Stovia ini kurang lebih ruangan kelasnya adalah seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan kita di sekolah. Ada guru yang mengajar di sini, namun pada masa saat itu masih menggunakan bahasa Belanda. Kita lihat ke sebelah sana, murid-murid dari Stovia. Lanjut ke dokumentasi foto-foto yang ada di belakang. Kalau kita lihat di sini, foto yang pertama adalah kelas anatomi. Ini merupakan ruang kelas anatomi, di mana kita dapat belajar anatomi di sini. Lalu setelah itu ada foto. Ini merupakan abdi masyarakat ya, minum obat cacing. Ini merupakan foto masyarakat, murid-murid Stovia yang mengabdi pada masyarakat untuk memberikan obat-obat cacing bagi masyarakat. Yang kedua ada kelas Stovia. Nah, ini merupakan kelas yang ada sekarang yang sedang kita tempati. Nah, gurunya pun sama. Yang kedua ada peresmian alat kedokteran pada sekolah Stovia. Ini contoh dokumenternya. Oke, kita lanjut ke pameran pengetahuan selanjutnya. Kita berada di ruangan yang terakhir, yaitu ruangan Budi Utomo. Jadi ini adalah ruang memorial yang digunakan untuk rapat oleh Budi Utomo. Dan ini merupakan ruangan yang menjadi saksi didirikannya organisasi Budi Utomo. Menurut kesaksian Gunawan Mangunkusumo, pada jam 9 tanggal 20 Mei 1908 itu beliau mengadakan rapat menegaskan gagasan-gagasannya, cita-citanya dengan jelas dan singkat. Dan dari gagasan-gagasan tersebut ini memberikan semangat juang yang tinggi untuk para anggota rapat lainnya. Bisa dilihat ini merupakan ekspresi-ekspresi dari anggota rapat yang begitu puas dengan gagasan-gagasan Bapak Sutomo. Dengan ini, ruangan ini benar-benar menjadi saksi bahwa Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Sekian video literasi digital informatika dari kelompok kami. Semoga video yang sudah kami tampilkan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa mempelajari sejarah bangunan Stovia ini, sejarah kebangkitan nasional Indonesia dari Budi Utomo sampai ke akar-akarnya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.